Eh, Oke, kalau gitu saya buka dulu aja ya binarnya. Ini hadir malam hari ini sudah di ruangan ada sekitar 52 ya, 52 orang. Terima kasih kehadirannya. Selamat malam, selamat kenal. Salam kenal. Sampai ketemu kembali dengan saya dari Profesional Usahawan Katolik, bekerja sama dengan Apindo dan Sang Mentor Indonesia. Oke, sambil menunggu silakan Pak Yunanto bisa tolong disampaikan pesan-pesannya. Mas Yun, udah siap Mas Yun? Izin Ibu Gati sudah masuk ya Pak? Oh udah, wah sudah request untuk bergabung. Udah request, oke, masuk, berarti masih bisa ada ruang ya, masih ada ruang Ibu sama dengan asisten apa Ibu yang dari sudah Pak, sudah Pak, sudah masuk semua ya. Sudah. Oke. Sip kalau gitu ya. Selamat malam Pak Ferry. Selamat malam Ibu Gati. Selamat tersebut ya. Gimana Pak Ferry? Puji Tuhan, iya, Bu. Malam Bu Gati, ketemu lagi. Malam Pak. Ada Pak Ronald, Ibu Gati. Enggak apa. Maaf nih, baru nyampe. Iya, kita tunggu kok Bu. Kita tunggu sama Bu Gati. Jadi Pas ini banget. pas banget, luar biasa. Baik, oke. Mas Yun siap ya? Oke, malam Mas Yun. Oke, teman-teman. Malam hari ini kita akan bertemu kembali di acara webinarnya Pukat. Pada malam hari ini kita mengundang narasumber yang luar biasa hari ini. Ada Ibu Gati dari Dirjen Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, Kementerian Perindustrian yang hari ini kita akan sharing dengan banyak hal ya Bu Gati ya, dan memang sengaja malam hari ini kita kemas dengan santai Bu Gati, dengan informal lah. Kita lebih banyak berinteraksi, tanya jawab, nanti ada unsur dari Apindo juga kita undang, ada ketuanya Pak Narwala sebagai ketua dari Badan Pengurus Nasional, ketua khusus yang menangani UMKM dan IKM ya Pak Ronald ya. Ya. Oke, jadi malam hari ini kita bisa banyak sekali belajar. Saya cuma mengajak teman-teman begini, masa pandemi ini rasanya selalu saja kita tidak bisa lepas dari pembicaraan apa yang akan kita lakukan setelah pasca pandemi ini. Karena nggak ada seorang pun yang bisa memastikan kapan ini selesai, kapan ini situasi ekonominya lebih baik, dan apa yang mesti kita lakukan. Jadi satu-satunya cara kita harus menyiapkan teropong. Kita harus siapkan teropong itu untuk memastikan, melihat mana peluang, mana yang bukan peluang, apa yang bisa kita lakukan, seperti itu, Pak. Ya, sungguh ini untuk ketiga kalinya Pukat sudah menyelenggarakan Palu dengan baik sekali. Hari ini Bu Gati kita juga akan live streaming di YouTube-nya Komsos Keuskupan Bandung supaya makin banyak orang yang bisa. Ada YouTube-nya Bu Gati, dari kita disambung ke streaming di Keuskupan Bandung Bu ya, gitu. Oke, jadi silakan kita kenalkan dulu tentang Pukat. Di sini ada Pak Robert Hadi juga hadir. Tolong Mas Yunanto Baik, saya siap. Siapkan dulu ya, oke. Ya. Baik teman-teman, kita lihat, dengarkan dulu coba spot bentar ini, silakan Bu.
Nggak ada suaranya, Mas Winanto. Oke, baik. Terima kasih, Mas Yunanto. Masih suaranya tadi tidak kedengaran. Tapi nggak apa-apa. Halo, teman-teman. Jadi, pada malam hari ini, kembali saya kenalkan ini Ibu Gati dari Dirjen Kementerian Industri Kecil, Menengah, dan Aneka. Beliau ini memang berkarir dan betul-betul dari awal berkarir selalu berpihak kepada berat kecil ya, Bu Gati ya. Sampai sekarang ini beliau mulai tahun 2019 menjabat sebagai Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka. Jadi, oke, baik. Aturan tata tertib kita ini semi talk show. Jadi teman-teman nanti begitu ada presentasi Ibu, kita akan mute semuanya supaya lebih bisa mendengarkan, tidak ada distorsi suara-suara, dan nanti pada kesempatan berikutnya kita ada tanya jawab secara santai saja, tanya jawab begitu boleh, nanti tinggal diajukan melalui chat dulu juga boleh, jadi kita nanti relax aja gitu ya. Oke, saya kira saya tidak akan membuang waktu lagi, waktu kita sangat terbatas. Ibu Gati, bagaimana kalau saya langsung saja mempersilahkan waktu ini kepada Bu Gati? Barangkali ingin menyampaikan, men-trigger sesuatu yang ingin disampaikan kepada kita, gitu Bu Gati. Nanti ada Pak Ronald juga yang akan mendampingi kita semua. Baik, silakan Bu Gati. Terima kasih Pak Ferry Yusuf. Selamat malam, shalom buat semuanya. Salam sehat. Dan kita harus sehat terus. Nah, jadi Pak Ronald, apa kabar? Udah lama nggak ketemu Pak Ronald. Akhirnya kita ketemu di sini, Pak Ronald. Iya, Bu. Nah, jadi sebenarnya nih, kalau membaca atau melihat tema yang diberikan kepada saya untuk sharing peluang dan dukungan pemerintah bagi IKM dalam pandemi, jelas nih di depan mata nih yang namanya masa COVID ini, belanja atau pasar yang bisa tersedia untuk para pengusaha saat ini dan memungkinkan itu adalah belanja pemerintah. Nah, belanja pemerintah itu Pak Jokowi sudah bukan Pak Jokowi ya, harusnya memang Pak Jokowi melaunching bela pengadaan dari pemerintah tetapi masih tertunda. Tetapi bulan lalu tuh kita udah melaunching yang namanya soft launching-nya bela pengadaan. Jadi semua belanja pemerintah itu masuk ke dalam LKPP. Semua kementerian memberitahukan kepada LKPP belanja-belanja barang apa saja yang bisa dan harus atau yang dilelang dan bisa diikuti oleh para IKM atau UMKM. Tapi tidak hanya UMKM, industri besar pun bisa. Nah, itu jumlahnya total ada sekitar 200-an miliar yang nilainya di bawah 200 juta. Nah, yang di atas 200 juta itu sebenarnya belanja pemerintah tuh ada sekitar hampir 700-an triliun ya. Tapi itu termasuk alat-alat keperluan pertahanan negara kita gitu. Jadi memang belanjanya itu besar sekali. Makanya kemarin kan Pak Jokowi mengumpulkan beberapa
menteri yang mempunyai anggaran besar seperti Kementerian Pendidikan, kemudian Kementerian Pertahanan, Kementerian Sosial dan lain-lainnya. Nah, ini supaya semuanya belanjanya itu dibuka untuk masyarakat dan digunakan atau menggunakan produk dalam negeri. Nah, itu sebenarnya peluang yang ada. Tetapi di samping itu, untuk melihat peluang yang ada itu, kita lihat di dalam era kenormalan baru, nih kita sebutnya kenormalan baru, kita harus melihat, karena saya binanya adalah industri kecil dan menengah dan aneka, itu jadi kami bersama dengan 34 provinsi, itu melakukan identifikasi. Kenapa? Karena saat ini kita tuh harus benar-benar jeli, benar-benar cermat untuk melihat barang apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Oleh karena itu kita benar-benar lakukan identifikasi hal tersebut. Kemudian tidak terbatas atau tidak berhenti sampai identifikasi kebutuhan dari konsumen saat ini, tetapi kita juga harus lihat risiko dan peluang pasarnya. Lama nggak nih barang dibutuhkan? Seperti APD, masker, hand sanitizer, dan lain-lainnya. Itu kan yang paling dibutuhkan. Vitamin, jamu, dan lain-lainnya. Itu kan sekarang yang lagi giat-giatnya kan. Nah, itu kita lihat risiko dan peluang pasarnya. Kenapa? Karena memang benar-benar sekarang ini harus efisien. Benar-benar harus efektif karena keterbatasan dari segalanya. Karena kemarin habis webinar sama BRI pasti kebanyakan yang namanya masyarakat Indonesia itu udah melakukan tabungannya. Nah, yang untuk industri yang parah ini, kalau sampai dia menjual asetnya, berhenti dan menjual aset. Nah, itu untuk bangkit lagi sebagai industri. Oh, ini Pak Ronald yang lebih tahu nih soal itu. Ini akan berat sekali ya Pak Ronald ya, kalau udah sampai berhenti dan jual aset tuh udah repot sekali. Nah, kemudian kami karena sebagai pembina, kami harus tahu si IKM ini mampunya bagaimana untuk memproduksi kebutuhan daripada konsumen. Nah, untuk produk-produk yang sudah ada, kita harus membina mereka untuk melakukan diversifikasi produk. Nah, semuanya itu bisa dilakukan atau program-program dari identifikasi yang kita laksanakan dalam bentuk program, itu perlu faktor pendukung. Yang pertama adalah jiwa wirausaha. Nah, ini saya senang sekali karena juga kemarin ini saya habis rapat sama Mendikbud, bahwa mereka yang akan mendidik jiwa kewirausahaan ini. Jadi kami sebagai Kementerian Teknis hanya membina mengenai teknisnya aja, substansinya. Nah, ini kita bagi-bagi. Karena gini, untuk industri, kita tahu semua yang namanya industri itu motornya perekonomian. Industri itu prime mover daripada perekonomian. Kalau nggak ada industri, kita nggak memproduksi barang. Kalau kita tidak memproduksi barang, berarti kita import barang-barang kebutuhan kita. Nah, ini yang bahaya. Nah, yang sekarang terjadi ini adalah masalahnya tukang insinyur itu makin sedikit jumlahnya. Semua pengen instan, pengen jualan tok. Ya mungkin salahnya kami juga ya, ngajarin orang jualan online tanpa memikirkan tukang insinyurnya untuk memproduksi barang nih kurang gitu loh. Nah, ini saya sudah beberapa kali pertemuan dengan akademisi, saya lontarkan masalah ini. Jangan lupa loh, universitas atau perguruan tinggi ini harus mikirin tukang insinyur ini kurang. Nah, nanti juga dalam kesempatan saya bicara sama Dirjen Pendidikan dan Vokasi, saya mau sampaikan juga bahwa harus dihitung untuk memproduksi jumlah misalnya barang 10. Ini tukang insinyur butuh berapa nih? Nah, sekarang yang ada berapa? Berarti kan harus digenjot. Produksi barang A jumlahnya 10 tahun ini, tahun depan mau diproduksi berapa? Sehingga sampai 5 tahun ke depan, berapa jumlah produksinya? Dihitung nanti, tukang insinyurnya ini berapa? Gitu. Nah, ini harus dipersiapkan. Kalau misalnya makin tahun makin berkurang tukang insinyurnya, ini harus dikasih insentif, beasiswa. Harus seperti itu, supaya mendorong orang untuk mau sekolah itu. Seperti ahli paru-paru. Bapak Ibu tahu nggak ahli paru-paru yang di Indonesia? Itu sedikit sekali. Nah, itu mestinya kan orang yang mau sekolah kedokteran paru-paru, ya dibayarin lah sama pemerintah gitu. Supaya banyak jadi yang mau sekolah
kedokteran spesialisasi paru-paru, seperti itulah. Nah, masalah itu kami butuhkan. Tukang insinyur ini kami butuhkan. Untuk apa? Memberi pengetahuan produk kepada para IKM ini. Karena kalau tidak diberitahukan pengetahuan mengenai produk tersebut, nanti dia salah. Mau ngitung, bikin masker 10 biji, hitungnya salah. Bahan bakunya untuk beli masker sebanyak 20 biji. Jenis kainnya juga dia nggak tahu bahwa jenis kainnya itu harus yang medis misalnya. Nah, itu yang dibutuhkan oleh yang kita butuhkan dari tukang-tukang insinyur. Jadi tukang insinyur itu bukan berarti harus bangun, tidak. Gitu loh. Teknologi dan inovasi yang akan diterapkan juga ke para IKM ini, itu kita perlu orang yang pintar di situ, ya tukang insinyur. Nah, itu semua diperlukan. Pengetahuan produk dan teknologi serta informasi ini dibutuhkan untuk kita memproduksi produk yang berkualitas. Gitu loh. Nah, siapa yang bisa memproduksi produk berkualitas ini? Saya bilangnya Pak Ronald, itu IKM modern. Gitu loh. Jadi IKM itu, industri kecil menengah itu nggak terbatas kepada, Pak Ronald tuh taunya IKM tuh kerajinan, batik. Enggak, Pak. Gitu loh. IKM modern itu adalah IKM yang bisa memproduksi produk-produk yang segmen pasarnya tuh spesifik. Kita nggak bisa compete sama industri besar, enggak. Tetapi kita masuk ke dalam segmen pasar yang industri besar nggak bisa produksi di situ. Kita masuk di situ. Atau kita memproduksi produk yang menjadi bahan baku dari industri besar. Itu yang dinamakan intermediate product. Kalau yang finished product langsung kepada konsumen. Nah, kami tugasnya dari Kementerian Perindustrian tuh dari end to end, dari hulu ke hilir. Dari mulai bahan baku, proses produksi, merubah bahan baku jadi barang pribadi, kemudian mengantarkan produk tersebut ke pintu konsumen. Gitu. Nah, kami antarkan ini baik secara offline, kita perkenalkan ke pagernya konsumen, pameran offline. Atau online yang lebih cepat gitu loh. Nah, dengan pemasaran yang cepat melalui online, kami itu lebih prefer kalau si IKM itu jualannya menggunakan marketplace. Saya bukannya promosi marketplace, tidak. Karena dengan penjualan secara marketplace, kita bisa dapat data. Kita bisa analisa data tersebut gitu loh. Apalagi semua marketplace sudah tergabung di dalam asosiasi IDEA kan. Nah, ini nanti yang program Gerakan Nasional Bank Kabupaten Indonesia, kita dapat one single data. Jadi saya bicara mengenai yang itu lain. Nah, sekarang peluang bisnis apa yang ada pada IKM pada masa pandemi ini? Jadi kalau kita lihat, di dalam bidang kesehatan tuh ya kita tahu semua ada APD, minuman herbal, jamu, dan lain-lain. Yang berkaitan dengan hobi juga banyak. Nah, kemudian juga ada juga sekarang yang lagi ini sepeda nih. Semua orang sekarang naik sepeda. Jadi saya dikirimin di WA Group, satu gerbong kereta itu lebih banyak sepedanya. Jadi setiap orang tuh bawa sepeda di gerbong tersebut. Ini kan bagus banget nih gitu loh. Jadi industri sepeda dalam negeri itu tumbuh. Nah, peluang-peluang kita tuh nggak pernah mikir bahwa sepeda industri dalam negeri itu bisa tumbuh gitu. Orang kan mikirnya kan merek-merek yang luar negeri kan, Brompton dan lain-lain. Sekarang enggak. Sekarang bapak-bapak, teman-teman kalau lihat di komunitas-komunitas sepeda, mereka lebih membanggakan kalau mereka pakai produk Indonesia. Gitu loh. Karena ada 8 atau 7 ya Ria ya, produsen sepeda dalam negeri. Itu sekarang habis. Apalagi di Jakarta. Nggak ada. Sampai toko gini. Saya mau jualan apa nih? Dibilang ke produsernya. Pak, saya mau jualan apa nih besok? Di toko nggak ada barang. Itu produk Indonesia. Jadi sekarang orang lebih bangga pakai produk Indonesia. Gitu loh. Nah, ini bagus sekali. Gitu loh. Nah, ini kenapa? Karena presidennya mempromosikan sepeda. Tahu nggak sih sepeda yang dipromosiin Pak Jokowi itu dibikin oleh unit pelayanan teknis di Jogja. Orangnya tadinya tuh industrinya tuh industri bikin penggorengan gitu. Tapi karena dia melihat sepeda booming, dia bikin sepeda gitu. Nah, bagusnya Pak Presiden, nah itulah
Pak Presiden kita makan di warung, akhirnya toko kopi, kafe-kafe berkembang. Sekarang naik sepeda, jadi semua orang naik sepeda. Jadi bagus juga sih sebagai endorsement-nya si Pak Presiden. Nah, banyak sekali peluang-peluang bisnis yang bisa dilakukan. Nah, sekarang alat-alat makan pribadi, kemudian mostly penduduk kita Muslim. Nah, mereka kan sekarang kalau beribadah kan harus pakai alat-alat ibadah pribadi. Nah, yang dikhawatirkan sekarang itu adalah itu diimpor. Terus terang yang namanya mukena, kemudian yang namanya jilbab, itu produksi atau penjualan dalam negerinya itu meningkat drastis sekali. Nah, di dalam 3 tahun saya melihat angkanya itu naiknya tuh gila-gilaan gitu loh. Inilah yang terlihat produksi dalam negerinya nggak bangkit. Kita bisa lihat dari sini, dari data ini. Ternyata impor. Nah, ini yang dikhawatirkan. Nah, barang-barang yang diimpor ini yang nantinya kita mau tutup, supaya apa? Industri dalam negerinya ini akan tumbuh. Pakai apa? Banyak alatnya. Ada safeguard, ada SNI, tapi semua pakai non-tariff barrier. Gitu loh, supaya kita nggak kena su juga, karena kalau sama Cina kan semuanya sudah 0%. Diberikan oleh pemerintah atau didukung oleh pemerintah pada masa saat ini. Kami itu punya program penguatan daya saing IKM, ada beberapa, yaitu akses pembiayaan. KUR itu sebenarnya pemerintah tuh menggelontorkan tuh udah sekitar 170-an triliun dalam masa pandemi ini untuk IKM, untuk UMKM sebenarnya. Spesial 30 triliun untuk di-reserve untuk para UMKM yang taruh di Bank Himbara, ditambahin lagi 30 triliun. Gitu loh. Nah, itu bisa diakses melalui KUR, tetapi kita juga kerjasama dengan para fintech untuk menyalurkan pembiayaan kepada para IKM. Ini tentu saja fintech-fintech yang sudah terdaftar di OJK. Kemudian kami juga dalam rangka rancangan membuat material center di Tegal sudah jalan. Kemudian kami akan bikin yang untuk bahan baku kayu, itu akan didirikan di Jepara. Karena kan gini, IKM itu kan nggak bisa beli material secara banyak, nggak seperti industri besar. Jadi dia beli materialnya sedikit. Nah, dengan dia beli material sedikit, harganya jadi tinggi. Nah, bagaimana? Nah, disinilah pemerintah. Nah, kita juga kerja sama-sama logistik supaya si IKM itu dapat kemudahan di dalam pembiayaan untuk logistiknya. Nah, tapi ini belum berjalan, on the process gitu loh. Kemudian kami punya fasilitasi teknologi dan prasarana produksi melalui program bantuan mesin yang kami berikan 100% kepada para IKM kalau dia itu berupa kelompok. Tapi kalau perorangan, kami punya program restrukturisasi mesin peralatan. Nah, ini programnya adalah potongan harga. Potongan harga 30% kalau si IKM mau memperbarui mesin-mesinnya, dia beli dulu baru, 100% dia bayar sendiri, nanti sistemnya reimbursement. 30% kita bayarkan lagi ke mereka kalau misalnya mesinnya buatan dalam negeri. 25% kalau mesinnya adalah buatan impor. Jadi buat teman-teman yang mau mengajukan program restrukturisasi ini bisa dibuka di YouTube-nya restrukturisasi IKM. Nanti bisa tahu di situ bagaimana cara-caranya. Kemudian kita punya dana alokasi khusus untuk revitalisasi dan pembangunan sentra. Jadi sentra itu kumpulan dari 10, minimum 10 atau lebih IKM yang punya proses produksi sama, mesinnya sama, bahan bakunya sama, sehingga hasil produksinya sama. Nah, pembinaan kami ini melalui sentra supaya lebih gampang gitu loh, kami untuk koordinasinya. Kemudian kami juga memperbarui yang namanya unit pelayanan teknis. Jadi kalau si IKM itu mau pakai misalnya yang bergerak dalam bidang logam ya, dia mau pakai mesin CNC kan mahal tuh, kecuali yang mini buat praktek sekolah sih ya murah. Tapi kalau yang gede kan mahal. Nah, dia nggak punya kan. Nah, kita belikan di UPT, di sentra tersebut. Gitu loh. Kita taruh mesinnya di situ supaya para IKM itu bisa menggunakan mesin tersebut. Kemudian,
kami juga melakukan peningkatan kualitas dari produk dan juga pelatihan atau penaikan standar kompetensi daripada SDM-nya melalui program sertifikasi keahlian sesuai dengan SKKNI, kemudian kami berikan pelatihan manajemen dan teknis, kerjasama sama akademisi atau perguruan tinggi, kemudian kami juga program membantu rumah kemasan di beberapa sentra atau beberapa kabupaten kota atau provinsi, dan kami fasilitasi standar produk yang wajib. Kalau IKM itu urusannya sama mainan anak, kemudian sama pakaian bayi, dan helm juga kan wajib. Nah, itu kami fasilitasi juga. Kemudian kami juga, seperti yang saya sampaikan, tadi kan kita nganterin sampai pintunya customer ya. Jadi kita ada program peningkatan akses pasar yang kami bangun program tersebut dari tahun 2017, namanya eSmart IKM. Jadi ngajarin si IKM melek digital. Kemudian kami lakukan pameran dan promosi secara offline. Ini karena zamannya adalah COVID, kami akan adakan pameran dan promosi secara virtual nanti akan kami lakukan. Kemudian kami, seperti yang tadi saya sampaikan, kalau IKM itu bentuknya hasil produksinya itu dua. Satu adalah finished product langsung ke customer, yang kedua adalah intermediate product. Nah, intermediate product inilah yang nanti akan menjadi bahan baku daripada industri besar. Nah, untuk mengetahui apa yang sudah diproduksi oleh IKM, kita bikin program link and match, kemitraan antara industri besar dan industri kecil. Supaya si industri besar tahu apa sih yang udah diproduksi oleh si IKM. Nah, itu terjadi di Panasonic, kemudian sama otomotif untuk yang tier 3-nya. Kemudian karena kami sudah membina, kita berikan juga mereka apresiasi, kita berikan beberapa awarding. Di depan mata kita akan nanti menyelenggarakan Indonesia Good Design Selection yang kami akan lakukan di bulan Desember. Kemudian ada program juga Startup for Industry. Nah, ini kita cukup berbangga karena salah satu startup binaan kami, MSMD, itu yang bergerak di dalam bidang pertanian. Jadi dia membuat digitalisasi sistem pertanian kopi, mereka pakainya. Itu dapat Hermes Award di Hannover Messe. Gitu loh. Kemudian kita juga binaan startup kami itu namanya Neurobot. Dia program yang kemarin di-launching oleh Pak Presiden, inovasi produk-produk nasional. Nah, kita cukup berbangga punya Presiden seperti Pak Jokowi, karena Pak Jokowi ini melihat bahwa yang namanya pasar buat produk-produk IKM ini harus dibentuk. Oleh karena itu beliau membentuk atau melaunching program yang namanya Gerakan Nasional. Bangga Buatan Indonesia. Semua teman-teman tahu sendiri ini udah di-launching tanggal 14 Juni tahun 2020, bulan yang lalu. Nah, untuk kami Kementerian Perindustrian, di dalam program ini tuh setiap kementerian tuh punya tugas untuk memasarkan setiap 2 mingguan. Waktu pertama Kemenparekraf, hashtagnya beda, kemudian KUKM. Nah, kami Kementerian Perindustrian tuh hashtagnya adalah semuanya ada di sini. Kenapa kami pakai hashtag ini? Karena kalau kita lihat, yang namanya kita dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, itu produk-produk yang kita pakai sebenarnya sudah diproduksi di Indonesia. Gitu loh. Jadi makanya kita pakai hashtagnya adalah semuanya ada di sini. Nah, kemudian kami sinergi dengan program eSmart IKM yang sudah berjalan dari tahun 2017, di mana kami lakukan BIMTEK-nya, bimbingan teknisnya, kemudian fasilitasi logistik dan pelatihan-pelatihan kewirausahaan, tapi khusus untuk teknisnya aja. Karena kami punya tugas akhir tahun 2020 nih kita harus menciptakan 20.000 wirausaha baru. Puji Tuhan, kita udah lebih sih, udah 23.000. Nah, kemudian kita bikin akses IKM terhadap e-commerce dan juga LKPP, karena memang itu pasar yang terbuka untuk para IKM. Kita juga lakukan pelatihan kemasan dan kampanye belanja produk IKM di marketplace.
kalau kita kalau para IKM itu jualan dengan media sosial mereka masing-masing, Facebook, kemudian WhatsApp atau Instagramnya mereka, itu kita nggak bisa punya data karena datanya itu di-keep sama mereka, itu kan data pribadi. Tapi kalau di marketplace kita bisa tahu gitu loh. Nah, banyak program yang masa COVID ini kita lakukan secara daring karena itu memang menjadi sangat efisien sekali. Saya bisa menghemat anggaran yang tadinya misalnya butuhnya 200 juta, karena kan kita kalau misalnya pelatihan gitu kan nyewa gedung, sediain konsumsi, perjalanannya, kemudian honor pembicara gitu. Tapi dengan daring ini kita bisa lakukan lebih banyak lagi. Jadi bisa di saving itu sekitar 70% sebenarnya dari biaya yang sudah ada. Banyak sekali pelatihan-pelatihan yang kita lakukan secara ya kayak gini. Nah, tapi itu untuk teori. Nah, kami lagi membuat video-video untuk pelatihan prakteknya gitu loh, supaya nanti tidak hanya teori saja, tetapi juga prakteknya mereka bisa langsung lihat. Sehingga nanti instrukturnya bulan depan, misalnya pelatihan akhir Juli ini, ya pakai video, kemudian nanti minggu pertama Agustus si instrukturnya datang untuk melihat. Jadi bisa langsung didampingi, mereka bisa mengikuti pelatihan yang dilakukan secara melalui video tersebut. Nah, kami seperti yang saya sampaikan tadi, kita kerjasama sama marketplace untuk promosi produk IKM. Kenapa saya lebih suka atau lebih bagus sebenarnya, bukan lebih bagus ya, gimana ya ngomongnya ya. Tapi sekali lagi saya bukannya promosi marketplace, tidak. Tapi karena kita mau dapetin big datanya sebenarnya dari marketplace. Jadi kami tuh kerjasama dengan marketplace, ada beberapa kerjasama yang kami lakukan. Yang pertama adalah Satu Dalam Kopi. Itu kita bareng-bareng sama Kemenparekraf untuk melakukan pemasaran secara online dengan marketplace. Ternyata di dalam program 2 minggu ini, Satu Dalam Kopi, itu saya bisa melihat program-program apa yang bisa saya lakukan untuk saya berikan kepada para IKM. Dari program Satu Dalam Kopi, yang nama antara hulu dan hilir tidak ada. Koordinasi saya sama Kementerian Pertanian itu memang benar-benar harus dilakukan dengan lebih baik lagi. Kenapa? Supaya yang namanya petani-petani kopi ini tahu kapan mereka harus memetik kopinya, seperti apa kopinya. Karena kalau pemetikannya tidak bagus, itu nanti jadi biji kopinya juga nggak bagus, gitu loh. Nah, ini koordinasi ini harus saya lakukan dengan Kementerian Pertanian. Nah, kami juga yang membina rosternya itu harus kerjasama sama kafenya. Kafe yang laku kopi apa sih sama pasar, dia ngasih. Mesin kopi apa sih yang dibutuhkan pasar, dia ngasih tahu sama kami. Ternyata dengan program 2 minggu ini saya sudah dapat big data. Berapa sebenarnya jumlah biji kopi yang dibutuhkan oleh kafe-kafe di Indonesia. Saya melihat data daripada import biji kopinya, saya melihat data dari penjualan kopi yang sudah jadi, ya kopi literan dan lain-lain yang sudah jadi dari kafe-kafe, itu berapa jumlahnya. Nah, kita bisa tahu kebutuhan dalam negeri itu berapa, sehingga saya harus bikin mesin dalam negeri pembuat kopi itu berapa banyak. Karena ternyata dari program ini saya bisa tahu mesin pembuat kopi dalam negeri laku, gitu loh. Kemarin kan soalnya import mesin kan nggak gampang tuh, susah. Mau masuk Indonesia juga susah, karena keluar dari negara mereka juga susah kan. Nah, jadi mesin dalam negeri lah yang laku. Dan itu peminatnya ternyata cukup banyak. Nah, jadi saya punya program. Oh, ternyata saya harus pay full attention terhadap IKM-IKM yang bikin mesin pembuat kopi. Karena ternyata ada startup kopi
yang bisa bikin mesin dan dia menjadi juara. Bikin yang namanya cappuccino dan juga yang pahit itu apa sih? Kopi yang pahit kok saya jadi lupa ya. Espresso. Lupa lah namanya. Yang cangkirnya kecil itu loh. Espresso. Nah, itu mesinnya satu gitu loh. Mesinnya satu. Nah, teknologi uapnya bagaimana lah, saya juga nggak terlalu ini. Nah, itu biasanya tuh nggak mungkin, tapi itu bisa dimenangkan oleh anak Indonesia, bayangin aja. Jadi orang Indonesia tuh nggak hebat-hebat lah, gitu loh. Cuman tinggal pemerintah ini harus tahu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Nah, sebenarnya saya di sini tuh sebenarnya bukan ngomong, tetapi saya justru sebenarnya harus mendengar. Gat, kamu tuh bikin ini loh. Ternyata IKM tuh butuhnya seperti ini. Lo tahu nggak sih, di pasar nih butuhnya kayak gini loh. Maksudnya kamu tuh sebagai pemerintah bikin ini. Maksudnya tuh saya gitu, Pak Ferry, Pak Ronald. Bukan saya ngomong aja gitu. Kita cuma kasih tahu aja pemerintah nih punyanya fasilitasnya ini loh. Gitu loh. Tapi pada dasarnya pemerintah tuh 3 sebenarnya yang dilakukan oleh kami. Memberikan pelatihan untuk meningkatkan kapasiti daripada si SDM yang sudah ada, ataupun ke depan kami akan mengadakan kebutuhan daripada SDM suatu industri untuk yang IKM ya. Yang kedua adalah pengusaha atau perajin atau industriawan ini butuh mesin. Apa yang dilakukan? Itulah mesin program restrukturisasi potongan harga. Yang ketiga, pasar. Kita anterin sama pasar gitu loh. Programnya apa? Ya jualan secara online ataupun pelatihan secara offline. Tidak hanya di dalam negeri, kami juga fasilitasi di luar negeri. Nah, kemudian untuk kemarin kan banyak tuh numpuk tuh baju-baju daripada teman-teman yang udah memproduksi baju lebaran. Nah, kita kerjasama sama marketplace yang lain, kita bikin lebaran untuk semua. Ternyata penjualannya 440% loh dalam jangka waktu 2 minggu. Nah, kalau yang kayak gini kan, dalam jangka waktu 1 minggu. Nah, yang kayak gini kan kita bisa tahu gitu loh. Oh, ternyata jenis baju ini ya yang dibutuhkan. Nah, pas saya cek-cek lagi, ternyata baju gamis itu penjualannya tuh menaik. Naiknya tuh bener-bener. Lah, setelah saya cek datanya, ternyata import. Nah, di situ baru kita tahu. Akhirnya kita bikin program. Kita patengin safeguard untuk nahan si baju-baju gamis import ini. Jadi itu Bapak dan Ibu sekalian yang bisa saya share malam ini, dan saya sangat senang kalau misalnya justru saya dapat tugas kira-kira apa yang harus saya lakukan di dalam pembinaan industri kecil dan menengah untuk kebangkitan. Sebenarnya kalau kita sama-sama kerjasama nih ya, ini adalah suatu momen industri dalam negeri itu bangkit. Jadi ini momen kebangkitan industri nasional ini sekarang ini sebenarnya. Karena benar-benar kebetulan kita punya Pak Presiden itu ya industriawan sebenarnya beliau itu. Gitu loh. Jadi mengerti sekali masalah industri. Terima kasih. Baik. Saya kembalikan kepada Pak Ferry. Terima kasih Bu Gati. Teman-teman kita aplaus dulu deh untuk Bu Gati. Jempolnya mana gitu ya, silakan. Bu, saya tergelitik sekali nih dengan Ibu nih, bahwa justru Ibu datang ke sini tuh ingin mendengar kita ya Bu ya sebenarnya. Nah, teman-teman, ini kesempatan baik menurut saya nih. Kesempatan baik sekali kita bisa berinteraksi dengan Bu Gati dari Kementerian IKM dan industri kecil dan menengah. Kita bisa sampaikan mungkin ide-ide atau pernah mengalami apa dalam bisnis kita di industri ini yang memang butuh masukan atau butuh support dari pemerintah, mungkin kita bisa sampaikan pada malam hari ini. Dan kita juga malam hari ini kan ada Pak Ronald nih dari Apindo ya Bu Gati ya. Apindo kan benar-benar berinteraksi dengan para pengusaha khususnya UMKM dan IKM. Nah, saya serahkan deh panggung ini ke Pak Ronald. Silakan Pak Ronald mau seperti apa? Silakan Pak Ronald, mungkin ada masukan atau Pak Ronald barangkali juga ingin menyampaikan dulu sesuatu supaya nanti teman-teman komprehensif nih. Dari pemerintah bisa apa? Dari ada satu asosiasi pengusaha bisa apa? Mungkin kita bisa melakukan sesuatu bersama, kolaborasi dan sebagainya. Begitu ya, kira-kira Bu Gati ya?
Ya. Oke, Ya. silakan Terima Pak kasih, Ronald. Ferry. Selamat malam, Bu Kati. Terima kasih bisa ketemu lagi. Senang Pak David dan para penyelenggara dan teman-teman sekalian. Saya izin share slide sedikit. Sudah keluar, Pak? Sudah, Pak. Ya, sudah keluar, Pak ya? Iya, terima kasih. Jadi saya ada 2 topik sebetulnya, tapi sebagian besar sudah disampaikan oleh Bu Kati juga, dan saya senang sekali kayak ini gayung bersambut melengkapi gitu ya. Dan nanti kita juga share sedikit mengenai pentingnya informasi pada masa pandemi ini, dan kita semua malah dipaksa untuk melihat informasi karena nggak bisa kemana-mana, di work from home. Mau kerja offline juga nggak bisa, kerja fisik nggak bisa. Jadi akhirnya ya kita lebih ada waktu karena mengurangi waktu transportasi di jalan, kemacetan dan lain-lain. Terus kita sekarang jadi ada waktu untuk merefleksi sebetulnya bisnis apa sekarang yang laku, apa yang saya sukai, dan waktunya menggali dan belajar gitu ya. Nah, ini ada sedikit survei oleh partner kami dari ILO dan SCORE. Saya nggak akan bahas semua, tapi kalau kita mulai dari bawah, ini adalah usaha apa yang Anda butuhkan dari survei dari Pak UKM. Saran untuk rencana keberlanjutan usaha, saran untuk diversifikasi produk saluran penjualan, saran untuk bagaimana mencegah infeksi, pelatihan manajemen usaha secara daring, pelatihan pekerja secara daring, saran umum mengenai penerapan peraturan ketenagakerjaan selama krisis, dan saran mengenai pembatasan dan persyaratan ekspor dan logistik. Nah, ini semuanya mengena kejabaran dari Bu Kati tadi. Nah, kalau apakah yang diharapkan dari pemerintah selanjutnya adalah mungkin yang pertama ini adalah akses ke dana tunai atau keuangan jangka pendek. Kalau saya stop di sini, ini kayaknya memang kita semua sering dengar bahwa penyaluran bantuan ini kok lambat gitu ya. Nah, ini kami juga ngobrol-ngobrol sama banyak stakeholder. Salah satunya itu kita lihat mungkin karena kebanyakan bantuan ini bisa transparan kalau lewat institusi financial, institusi keuangan. Nah, ya Pak. Diinterupsi sedikit, itu slide-nya bisa ditampilkan full nggak Pak? Full supaya ya? bisa kebaca Pak. Oke, maaf. Coba mungkin saya... Jadi masuk ke presentation ya Pak? Bisa, ya. Display. Bentar Pak ya. Swap. Begini Pak? Yes. Oke, maaf. Oke, saya kecil soalnya. Ya, nah jadi kembali ke akses dana, itu karena kebanyakan dari para UKM-IKM kita itu tidak bankable gitu ya. Jadi penyalurannya juga perlu pemetaan dulu. Jadi ini yang menurut kami cukup menjadi kendala. Mungkin kami juga alangkah bagusnya kalau pemerintah bisa mengusulkan ini saatnya ya pengumpulan data secara holistik ya. Jadi salah satunya buka account di bank, nah terus penyaluran bisa diseleksi lewat situ. Ini menurut kami bisa membantu untuk pendataan selanjutnya juga. Untuk selanjutnya, jadi karena perubahan masa pandemi ini, apakah dari para pengusaha UKM-IKM yang dilakukan ya teknologi informasi, sebagai yang pertama, modifikasi produk, dibikin yang lebih relevan, yang lebih sesuai dengan kebutuhan kesehatan dan lain-lain. Kolaborasi pasokan, supply chain. Tadi saya senang sekali melihat ada material center ya, karena ini yang kami lihat banyak sekali import ya, mungkin 70% dari import kita itu dari bahan baku. Standar keamanan dan diversifikasi pasar. Peluang ini saya ambil dari Nielsen yang bulan Maret atau April kemarin. Ini hanya konfirmasi aja bahwa yang paling strong growth, yang paling laku itu adalah bagian FMCG dan telekomunikasi. Dan yang moderate yaitu dari food, saving dan loan, electricity, asuransi, kesehatan.
dan yang sekarang sedang terbatasi, yaitu edukasi, transportasi sudah mulai menggeliat lagi. Dan kalau leisure ini kayaknya masih agak jauh ya. Jadi mudah-mudahan trust dari konsumen terhadap para pelaku usaha dan pemerintah untuk menjamin kesehatan semakin tinggi, semakin naik, sehingga ekonomi bisa jalan lebih cepat lagi. Ini mengenai apa behavior di konsumen sekarang, day spend-nya bagaimana, jadi lebih mengarah ke barang-barang yang necessity, yang kesehatan, barang-barang essential. Sedangkan yang non-essential sedikit ditinggalkan. Untuk mereka yang memiliki daya beli yang lebih tinggi, ya tentunya mereka mengurangi trip ke toko-toko. Jadi mereka membeli barang-barang yang formatnya lebih besar. Distribusi, kalau tadinya kita bisa ke toko-toko mana aja, sekarang lebih ke deliver ke rumah atau kantor masing-masing. Kalau harga tentunya barang-barang yang tadinya harganya harus lebih affordable ya. Jadi harga yang diturunin atau packagingnya juga dikecilkan gitu ya. Tentu ini masyarakat yang daya belinya lebih rendah. Gitu. Nah, jadi sekilas situasi kita ini memang seperti Bukati mention tadi, ini adalah awal dari penggeliatan lokal ekonomi kalau kita lihat. Karena supply chain akan lebih lokal, globalisasi terdisrupsi, jadi lebih ke less global. Nah, ini adalah opportunity emas sebetulnya untuk UMKM dan IKM di Indonesia. Dan apakah tugas UKM kita ya harus mau belajar, mau melihat, membaca khususnya apa yang sedang laku dan berkolaborasi dengan teman-temannya. Seperti kalau kita pengusaha pada umumnya kita ketemu orang untuk networking dan ngomong bisnis gitu ya. Nah ini sekalian kita harapkan dan kita tingkatkan kemauan mereka, sadarkan mereka untuk berbicara mengenai ini gitu. Dan tentunya sekarang kita lihat itu kayak mengarah lebih ke hal-hal yang aspek kemanusiaannya lebih tinggi, yang melihat sisi kesehatannya, distancing. Jadi strategi masa depan lebih ke sustainable business kalau kita lihat itu ya, lebih hanya bukan profit aja, tapi butuh melihat people-nya dan juga untuk ekosistemnya. Gitu. Nah selanjutnya ini yang untuk pelaku UKM dan IKM apa yang harus kita lakukan ya. Apa yang kita punya asetnya sekarang, ya kita kumpulkan teman-teman di perkumpulan pesantren, organisasi, kita semua sudah belajar banyak tentang Zoom, virtual, ya ngobrol-ngobrol lah, mau ngelakuin apa. Nah kalau resource-nya kurang banyak, ya kolaborasi lah, gitu kan. Kalau uangnya kurang, ya cari kolateral yang bisa diadakan untuk menunjang usaha mereka yang baru, dan harus dicoba memang. Saya ada beberapa teman-teman yang mencari teman yang mungkin baju rumah gitu ya. Sekarang kan yang lagi laku itu baju rumah. Mereka cari siapa yang punya channel ke pabrikan tekstil, garment untuk bikin baju rumah, branding bisa pakai branding sendiri. Terus yang penting sekarang kan zaman virtual, jadi cari selegram gitu. Tempo hari saya juga dengar ada tukang jual soto di Palembang. Dia kebetulan ketemu dengan gubernur setempat, foto selfie dipasang di Instagram, langsung laku gitu ya. Nah, yang baju pakaian ini juga saya dengar pakai beberapa artis, langsung bisa luar biasa. Nah, untuk mengenai promosi itu branding dan packaging penting. Saya juga yang mengalami terakhir-terakhir ini banyak supplier saya yang kontak saya gitu, Pak, bagaimana kursinya, bagaimana makanannya, apakah ada masalah? Kalau nggak ada, oke baik, ya hanya touch base saja. Jadi mengunjungi para pelanggan yang lama, yang sudah menjadi pelanggan. Dan sebetulnya juga customer kita sekarang membutuhkan informasi malahan, karena kalau dulunya kita mendapatkan informasi barang-barang baru dari teman, dari toko, shopping, dari makanan, tapi kalau sekarang sangat terbatas gitu ya. Jadi membutuhkan informasi tentang hal-hal yang relevan pada sekarang. Nah, tadi juga sempat disampaikan oleh Bukati, kita memang sangat mengharapkan dari RKPP ini. Jadi kemarin disebutkan oleh Pak Teten juga pada waktu 17 Juni tentang RKPP khusus UMKM. Dan kita juga ada penjajakan dengan Smesco ya. Jadi mudah-mudahan yang RKPP ini bisa
untuk UMKM dan IKM bisa praktis gitu berarti dan nggak terlalu berbelit-belit karena para UKM juga memiliki keterbatasan itu semua. Dan yang sangat penting juga memiliki urgency untuk belajar ilmu keuangan. Nah ini yang mungkin masalah klasik ya, karena malas berhitung dan lain-lain. Nah sekarang dengan adanya YouTube, internet dan lain-lain bisa belajar tentang hal-hal ini. Jadi apakah hal-hal yang masih relevan sekarang? Tadi sudah sempat kita bicarakan ya, kebutuhan primer, kebutuhan di rumah, furniture, baju-baju di rumah, barang-barang hasil pertanian tentunya sangat dibutuhkan. Cara untuk memasarkan produk bakal ada omnichannel, dan omnichannel bukan hanya marketplace yang ada aja sekarang, tapi akan kami lihat akan banyak bermunculan marketplace baru yang lebih spesifik ya produk-produknya atau segmentasinya, target marketnya. Karena kalau sekarang marketplace kan cukup besar dan nggak gampang untuk bertarung di antara barang puluhan ribu, ratusan ribu barang tersebut. Nah, ini ada contoh juga pasar online yang kita lihat mungkin sangat dibutuhkan dan membutuhkan fasilitasi dari pemerintah di daerah. Jadi wet market, pasar sayur, pasar itu, nah itu kan sumber dari banyak penularan di situ ya. Nah kalau bisa di online kan dan di deliver ke customer langsung, itu akan membantu dalam mengatasi masalah-masalah pandemi masa saat ini. Gitu. Saya akan lompat ini aja. Nah saya akan langsung masuk ke Apindo UMKM Academy. Jadi kami akhirnya merencanakan sebuah pendampingan berkelanjutan ini sudah hampir 2 tahun secara offline, dan tahu-tahu dengan pandemi ini ya semuanya serba virtual, kita jadi bisa mengakses secara instan ke banyak para pelaku UMKM IKM di seluruh Indonesia gitu ya. Jadi gini kesempatan ini kita masuk, dan sebetulnya ini adalah gambar yang ruwet, ini adalah framework kami. Jadi kita lihat bagi 3 aja. Yang paling kiri adalah fase fasilitasi dari pemerintah, yang tengah adalah fase inkubasi dari para pelaku bisnis, para akademisi, asosiasi, dan kami Apindo di sebelah kanan untuk akselerasinya sebetulnya. Di sini kita bisa melakukan mentoring, coaching, dan lain-lain. UKM pelakunya di bawah untuk meningkatkan, menjadikan culture dan creative market di daerah-daerah gitu ya, karena tiap daerah memiliki spesialisasi kultur produk-produk sendiri yang bagus sebetulnya. Ini patut kita apresiasi dan kita tingkatkan, selain untuk kita sendiri pasar domestik, tapi juga untuk pasar turis gitu, sehingga terjadilah pendataan UKM unggulan gitu. Jadi tempo hari pernah ditanyakan siapa sih sebetulnya target dari Apindo UMKM Academy ini, yaitu kita bukan mencari segmen yang mikro, kecil, menengah, tapi sebetulnya semua yang mempunyai prinsip dan nilai-nilai menjadi manusia yang lebih baik dan berguna untuk bangsa Indonesia. Jadi untuk mereka semua yang mau belajar, mau maju dan berkompetisi. Nah di sinilah kita groom. Apa yang kita groom, kita dampingi berkelanjutan, yaitu kembali seperti Bu Gati sampaikan tadi, bermental berwirausaha. Yaitu apakah itu melihat kesempatan bisnis, opportunity, pemasaran keuangan, dan itu kita dampingi kapasitas kewirausahaan beserta skill set-nya, kapasitas keahliannya gitu. Nah, ini tadi saya lihat ada banyak mungkin politeknik, mesin dan lain sebagainya yang bisa kerjasama dengan Kementerian Perindustrian gitu. Di sini kita juga mengumpulkan, karena kita Apindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, banyak juga pengusaha-pengusaha yang ingin dan bisa melakukan knowledge transfer dari lokal ke lokal untuk para pelaku UMKM yang ingin maju. Dan disitulah pendanaan bisa diluncurkan dengan lebih nggak berisiko, karena sudah sudah didampingin gitu ya. Yang secara menerus, bukan sekali-sekali aja. Tapi namanya orang berusaha itu seperti setelah sekolah ya, seperti sekolah juga, tapi sekolah kehidupan, bahwa kita harus selalu belajar gitu. Jadi tujuan dari AUA atau Apindo UMKM Academy ini yaitu memberikan motivasi dengan cara membawakan kisah sukses figuran UKM. Jadi kita membawa para pelaku UKM yang sukses, kita minta mereka 15 menit untuk sharing
liku-likunya jadi pengusaha itu seperti apa, nggak selalu mulus gitu ya. Terus memberikan pengetahuan tentang business knowledge dan kewirausahaan dan skill. Terus mengumpulkan dan mempertajam isu-isu terutama seputar akses dana, pasar, dan bahan baku. Jadi kembali lagi ke pendataan seperti Bu Kati sampaikan tadi sangat penting. Di sini kita akan diresmikan tanggal 17 Juni. Kita ada acara Rabuan tiap Rabu dan kita udah jalan 3 Rabu. Jadi ini berkelanjutan dan kita mengumpulkan banyak data apa yang dibutuhkan oleh mereka. Ada pertanyaan dan kita berusaha jawab semaksimal mungkin. Kalau kita nggak bisa jawab pada waktu Rabuan itu, kita akan jawab di Rabuan yang selanjutnya. Jadi cukup lumayan partisipasinya, sebelumnya dari 300, 400, yang kemarin ini saya dengar udah hampir 1000 gitu ya dari yang ikut Zoom gitu. Jadi nah tujuannya apa lagi? Yang keempat tuh alignment dengan pemerintah, Kemenkops, Mesko dan yang pada khususnya untuk kolaborasi program pendampingan berkelanjutan dan berjenjang secara online dan offline nantinya kalau sudah kita bisa beraktivitas secara offline. Pemetaan sektoral. Ini juga penting supaya kebijakan dan respons dari stakeholders bisa lebih akurat dan implementasi pendampingan offline tadi. Ini ada tujuan besar dari AUA. Ini adalah sektoral, kita ada data bahwa beberapa negara melakukan UKMKM program secara sektoral atau yang tidak sektoral. Nah, yang secara sektoral, yang tidak ada sektoralnya itu di Indonesia, India, Filipina, Singapura. Dan yang ada sektoral Jepang, Malaysia, Vietnam, Korea, Taiwan. Nah, di sini kita lihat bahwa banyak yang mereka bagi-bagi secara sektoral ini bisa lebih kebijakannya itu lebih efisien ya, lebih tertarget, lebih tahu objektif ya. Jadi kita melakukan sektoralnya secara ini manufaktur, jasa, perdagangan, pertanian, kerajinan, dan fashion. Dan ini kira-kira framework dari apa yang kita lakukan gitu ya. Jadi pendamping yang kita kumpulkan, kita para pengusaha, konsultan, pensiunan, akademisi, asosiasi dan juga pemerintah untuk melakukan knowledge transfer, melakukan webinar dan nanti akan kita kerucutkan yang sebelah kanan menjadi kelas-kelas yang untuk mereka lebih serius dan ini harus berbayar dan selanjutnya kita bisa melakukan business matching antara pengusaha Apindo ataupun antar pelaku UMKM dan IKM sendiri gitu. Di situ kita kurasi, investasi dan juga vokasi sektor-sektornya di bawah tersebut dan skill yang kita lakukan ya business knowledge, pemasaran, kapital teknologi, legal dan administrasi beserta memperluas wawasan dari networking. Ini adalah contoh yang dari Depnaker, mereka memiliki award prestigious para makarya dan sidakarya, yang mana sebetulnya aktivitasnya sangat bagus, tetapi banyak yang belum tahu juga, dan hal-hal seperti ini yang akan kita kumpulkan dan kita kurasi untuk mendapatkan award-award seperti ini. Ini adalah oleh Kemenaker dan diberikan oleh Bapak Presiden atau Bapak Wakil Presiden setiap tahunnya. Jadi ini adalah kita launching 17 Juni, program kami sementara sampai 24 Juli, nanti akan ada kelanjutannya di bulan Agustus. Sementara mulai dari 24 sampai Juni sampai Juli ini, kita melakukan pemetaan sektor-sektor apa dan kategorinya. Itu adalah mulai dari sektor pertanian, wellness, tekstil, furniture. Temanya sekarang adalah menciptakan keunggulan produk untuk industri-industri. Ini adalah contoh flyer kami, mulai dari 24 Juni, 1 Juli, sampai yang kemarin. Ini yang kemarin ini kita ada kerjasama dengan Sasa, karena Sasa mereka bukan hanya produsen micin, tapi juga punya frozen food. Dan di frozen food mereka punya program-program franchising. Nah, di sini sangat membantu, antusiasmenya cukup lumayan banyak ternyata. Keunggulan produk, ini contoh-contohnya aja, saya lompatin jumlah peserta, dan ini demografi dari para peserta. Jadi kita kumpulkan data-data ini untuk bisa menjawab kebutuhan mereka. Gitu. Di leading oleh makanan minuman, fashion, dan handicraft. Nah, ini adalah contoh dari hasil survei yang kita kumpulkan. Mereka apakah puas dengan acara kita? Sangat puas. Bisa
ya kebanyakan sangat puas sekali. Kita senang mendengarnya dan kita akan selalu improve. Dan ini adalah harapan dari peserta kita kumpulkan. Dan ini yang terakhir ini ada ratusan pertanyaannya. Kita sedang kumpulkan dan nanti kita berikan dashboard-nya kepada kementerian. Saran dan kritik, dibutuhkan kegiatan berkelanjutan, dan ini memang cocok sekali dengan misi visi kami untuk melakukan pendampingan yang berkelanjutan dan secara berjenjang. Ya, ini adalah contoh-contohnya saja. Ya, ini mungkin slide saya. Terima kasih, mohon inputnya. Terima kasih, dan nanti mudah-mudahan bisa berkolaborasi lebih dalam, khususnya dengan perindustrian yang saya lihat dari Bugatti tadi, sangat banyak pengadaan infrastruktur dari permesinan, material, dan lain-lain. Terima kasih, Pak Ferry. Terima kasih, Pak Ronald. Terima kasih. Teman-teman, kita sudah punya teropong kita sudah mengarah ke dua, apa itu dari pemerintah dan bagaimana dari asosiasi ya. Ini informasi ini kita harus kerucutkan gitu. Kalau saya baca dari chat teman-teman nih, saya coba simpulkan ya teman-teman. Saya coba simpulkan bahwa ada beberapa pertanyaan pada Bugatti cukup banyak ini, dan seperti biasa arahnya ke modal usaha. Bagaimana kalau ada mengenai modal usaha? Kalau saya coba nanti dari Bugatti, kalau saya melihatnya mungkin harus ada sekali lagi harus pertemuan dengan koperasi mungkin ya, yang bisa menjadi akses keuangan. Tapi nanti Bugatti seperti apa? Terus ada juga ketersediaan bahan baku, dan saya lihat satu lagi ini ada yang bisnis madu tapi kurang jelas kesulitannya apa, mungkin di pemasaran ya. Berarti ada masalah keuangan, masalah permodalan, masalah pemasaran, bahan baku, dan saya kira masalah kemitraan mungkin ya. Mungkin nanti kemitraan ini juga bisa dijawab juga oleh Pak Ronald ya, karena memang jenjang IKM besar, IKM kecil gitu, kemitraan, di mana masalah-masalah ini kan selalu kendala dari dulu sampai sekarang, seperti nggak ketemu gitu ya. Dan yang terakhir ada satu lagi, Bugatti, mungkin ada nggak itu pelatihan bikin sepeda Bugatti? Tanya gitu, untuk melatih beberapa IKM yang ada di Bandung ini bikin sepeda, misalnya seperti itu. Silakan Bugatti dulu mungkin bisa berikan pandangan Bugatti. Halo, Bugatti masih ada? Ya, atau beri apa? Oke, Bugatti-nya. Oke. Mungkin dari Paron, ya Bugatti sudah ada. Bugatti, mungkin saya ulangi lagi sedikit ya Bugatti ya, banyak pertanyaan Bugatti menyangkut permodalan, modal usaha, kemitraan, bahan baku, seperti itu. Kurang lebih banyak pertanyaan-pertanyaan awal itu tadi yang saya lihat dari chat itu. Kira-kira dan mungkin pelatihan satu ada apakah memang di IKM ini ada pelatihan bikin sepeda? Sudah terpikir itu Bugatti? Halo Bugatti, dengar ya, suara saya? Jadi sebagian pertanyaan yang di chat sudah saya jawab Langsung ya. Ya. Bapak ya, Halo. dengar ya Pak? Tapi ya, suara video Ibu saya lah pelan nanti. Pak Ferry, ya, teman ya. Pak Ronald dengar suara saya nggak? Agak hilang-hilang ya? Iya, setelah videonya dimatiin lebih jelas. Iya, saya rasa videonya dimatiin aja. Jadi gini, beberapa pertanyaan yang ada di chat tadi sudah saya jawab sebenarnya. Nah, kalau pertanyaan mengenai pelatihan untuk membuat sepeda, itu lagi kita ciptakan, Pak.
Jadi sekarang ini kan banyak bengkel-bengkel yang sebenarnya bengkel sepeda itu adalah yang masih ya dianya ya. Bukan commercial finance, masih kemudian membuat video pelatihan untuk memperbaiki sepeda yang gampang-gampang aja deh. Misalnya ganti ban yang benar tuh seperti apa sih gitu loh. Kalau ada jeruji yang putus harusnya seperti apa gitu loh. Kalau mau ganti sadel seperti apa gitu loh. Nah, ini kita akan bikin video banyak mengenai ini supaya orang tahu yang benar tuh seperti apa sih benerin sepeda gitu loh. Secara detail ya, Pak. Satu persatu itu akan kita akan kita bikin videonya dan kita sebarkan di YouTube supaya semua orang tahu. Nah, yang kedua, kami lagi mau membreakdown nih Pak. Kami lagi bikin pohon industrinya. Jadi sepeda itu kita bongkar, kita bikin pohon industrinya untuk mengetahui komponen yang import nih yang mana. Komponen yang dibuat di dalam negeri yang mana. Kenapa dia import? Nah, yang import nih nanti kita bikin aja itunya. Kita bikin di dalam negeri gitu loh. Yang udah bisa dibikin di dalam negeri kita SNI-kan wajib. Jadi dia nggak bisa diimport lagi. Barang import nggak bisa masuk gitu loh. Nah, tentu saja kita harus mempersiapkan si IKM-nya ini harus bisa memenuhi ketentuan standar nasional Indonesia yang kita tentukan bersama dengan produsen dalam negerinya, gitu loh. Supaya jangan kita wajibkan mereka ternyata IKM-nya nggak mampu, gitu loh. Nggak gitu juga. Nah, kemudian yang import ini nanti kita coba bikin dalam negeri. Kalau memang sudah bisa semuanya dibikin dalam negeri, kita tutup aja importnya, gitu loh. Paling pertama dengan menjadikan dia SNI wajib. Kemudian yang kedua adalah kita bikin link and match sama industri pembuat sepeda di dalam negeri. Kamu jangan beli komponen import dong, komponennya komponen Indonesia gitu loh. Itu yang akan kami lakukan di industri sepeda, Pak. Itu. Nah, untuk modal itu sebenarnya tadi ada pertanyaan untuk itu akses KUR. Karena KUR ini untuk IKM atau UMKM selama 6 bulan dibebaskan dari pokok dan bunganya. Nah, kesempatan ini harus dipergunakan dengan baik. Itu, Pak. Perolehan bahan baku, ya tadi kami baru mau membuat material center di di Tegal untuk industri komponen otomotif, itu bekerja sama dengan Astra, kemudian dengan industri furniture itu di Jepara sedang kami susun, kemudian untuk industri batik di Jawa Tengah. Tetapi ternyata Pak Ferry, Pak Ronald dan teman-teman lainnya, yang namanya kita minta data dari IKM mengenai kebutuhan bahan bakunya mereka tuh berapa banyak, mereka susah benar jawabnya. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan kemampuan mereka menjawab ini. Jadi nanti makanya bantuin saya soal elektronika. Ya, silakan datang ke kami. Karena saya banyak kerjasama juga sama Trisakti, Prasetya Mulia, ITB, UNS, dan lain-lain. Kita banyak kerjasama. Karena memang saya mau propose mengenai KKN tematik. Jadi saya mau ngajak anak-anak semester terakhir, 2 semester terakhir lah, kami ajak mereka untuk tematik di para mereka melihat, mereka ini kan butuh judul nih, judul skripsinya kan mereka perlu nih. Nah, kita bawa sektor real. Ini loh masalah IKM, silahkan nanti
kamu dia selesai skripsinya, dia punya kepuasan bisa menyelesaikan masalah orang lain terbantukan. Jadi apa yang dia lakukan dengan skripsinya dia itu benar-benar nyata, gitu loh. Itu kan lebih enak lagi buat mereka. Nah, nanti tentu saja saya harus kerjasama sama beberapa perguruan tinggi ataupun universitas atau akademi-akademi, dan puji Tuhan ya beberapa akademi sudah menyanggupi. IPB sudah silakan, ITB juga silakan, Prasetya Mulia juga silakan gitu. Trisakti nanti saya ajak juga deh, karena kita sama-sama alumni. Kebetulan saya dulu dosen di Trisakti juga sih. Itu Pak Ferry yang bisa saya saya bisa jawab. Kalau Trisakti tadi dengan Pak Hidayat Bu ya, mau kerjasama ini. Coba Bu, mengenai permodalan itu apa dari tadi ada KUR gitu Bu ya. Saya cuma ini aja bahwa kenapa Bu ya? Saya melihat beberapa industri-industri kecil ini justru malah kurang intim lah gitu dengan koperasi. Seharusnya kan bisa menjadi salah satu alat bisa bantu mereka juga ya Bu ya. Apakah tidak ada program khusus kerjasama IKM-KM dengan koperasi yang menelurkan sesuatu gitu untuk rakyat yang sedang saat ini butuh membuat industri tertentu gitu Bu? Ya, sebenarnya Pak, kalau koperasinya itu profesional, itu sangat-sangat membantu. Gitu. Tapi saya tidak mau bicara mengenai koperasi, nanti Pak Ferry tersinggung kalau saya bicara mengenai koperasi. Gitu loh. Yeah. Jadi mendingan saya ngomong soal koperasi lah. Gitu loh. Yeah. Kalau memang koperasi itu bisa dibentuk dengan profesional, itu ada koperasi pertanian di Tangerang itu, di Serang itu bagus sekali. Yang megang itu ibu-ibu pensiunan pegawai negeri dia bekas sekda daerah situ lah. Itu bagus sekali, tapi saya lupa alamatnya, itu daerah Serang. Nah, kalau misalnya koperasinya seperti itu tuh bagus. Tapi bukan koperasi-koperasi yang banyak ditutupin sama Pak Teten itu. Bukan ditutup-tutupin maksudnya disembunyikan, bukan. Maksudnya ditutup sama Pak Teten. Karena tidak efisien. Nah, itulah cerita daripada koperasi. Pak Ferry lebih tahu, nanya saya lagi. Bu Ganti, tadi ada yang ingin bertanya. Raisen siapa ya? Pak Indra. Pak Indra kalau nggak salah. Ayo Pak Indra, barangkali silakan disampaikan mungkin mau langsung. Pak Indra. Mana Pak Indra ya? Oh ya, Pak Ferry, terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan Pak Indra. Bu Kati, pada saat pandemi ini, apakah ada kebijakan khusus dari industri IKM atau misalnya klaster-klaster yang sudah pernah dilakukan itu, apakah ada penanganan yang secara khusus, Bu Kati? Jadi khususnya untuk masa pandemi ini kan masih panjang, perkiraannya masih mungkin sampai tahun depan. Itu bagaimana, apakah ada klaster-klaster khusus yang diprioritaskan oleh industri IKM, Bu? Terima kasih, Bu Kati. Ya, kami itu bikin kerjasama ya Pak, pendataan sama 34 provinsi. Dari pendataan yang kami lakukan, ternyata yang paling banyak terdampak itu adalah industri makanan. Yang kedua adalah industri kerajinan. Yang ketiga adalah industri konveksi. Nah, kami akan fokus ke 3 industri tersebut, Pak. Gitu loh, karena memang penyerapan tenaga kerja di sana banyak. Industri makanan itu 58% kena dampak. Kerajinan itu sekitar 30-an%. Kenapa? Karena orang nggak mikir berkerajinan, Pak, sekarang. Iya. Gitu loh. Nah, ternyata industri konveksi itu juga terdampak. Karena mereka kemarin sudah stok untuk produk-produk lebaran. Oleh karena itu, kami akan ke depan ini, untuk yang konveksi itu, kami akan bikin pameran virtual. Gitu loh. Yeah. Nah, supaya produk mereka tersalurkan. Kemudian, kalau yang kerajinan ini, terus terang, kami belum bisa ada sesuatu yang bisa kami lakukan, tapi hanya peningkatan daripada kompetensi perajinnya saja.
bagaimana dia memproduksi dengan baik. Kenapa? Karena untuk pasar-pasar ekspor itu masih tertutup, Pak. Nggak bisa ekspor. Untuk pasar dalam negeri, Pak Indra emang kepikiran beli vas bunga yang bagus, atau beli ukiran yang bagus, atau beli kursi yang bagus saat ini. Nggak kepikiran kan? Ya, nah, betul. Itu yang perlu kami lakukan. Nah, kerajinan ini kan nggak bisa, Pak, dibikin virtual. Masih susah lah. Virtual exhibition tuh susah. Karena kalau yang namanya furniture, namanya kerajinan, itu harus melihat, harus megang. Baru kelihatan. Mau difoto 3 dimensi juga agak kurang pas. Gitu loh. Nah, kemudian kalau industri makanan dan minuman itu karena memang pelaku industrinya itu banyak, Pak. Nah, kami akan fokus ke sana. Sekarang banyak kafe-kafe atau restoran-restoran yang dulunya jualan makanan, sekarang berubah. Mereka menjual frozen food. Nah, ini yang harus kami lakukan, pelatihan kepada mereka. Packaging-nya tuh harus benar-benar higienis loh. Yang namanya proses industrinya juga harus lebih baik loh, supaya semuanya higienis. Jadi kami akan berikan pelatihan-pelatihan ke sana. Sertifikat seperti halal, kemudian CPPOB dan lain-lainnya itu PIRT, itu kami fasilitasi gratis, Pak. Oh, baik. Itu. Ya. Kemudian untuk wajib seperti mainan anak, seperti baju bayi, itu kami berikan gratis, Pak. Nah, itu. Kemudian kami lakukan beberapa program refocusing di 34 provinsi supaya si IKM ini gerak dan hasil daripada pelatihannya itu dibeli oleh pemerintah daerah. Kami kerjasama sama pemerintah daerahnya. Pelatihannya kami fasilitasi, bahan bakunya kami berikan, hasil produksi dari pelatihan itu dibeli oleh pemerintah daerah. Itu, Pak, yang kami lakukan. Kemudian saya lagi mikir, karena kan merubah peraturan ini kalau pemerintah kan nggak mudah ya Pak Indra ya. Nah, untuk program yang restrukturisasi ini, potongan harganya akan saya naikkan. Bukan 30% atau 25%, tetapi saya mau naikkan prosentasenya lebih tinggi lagi. Nah, ini masih dalam pembahasan. Karena terlalu banyak potongan harganya juga, ini ada peraturan di dalam pemerintah. Kita nggak bisa terlalu tinggi juga. Gitu. Mau saya sih, saya bantu 100%, Pak. Cuman aturannya tidak memungkinkan seperti itu. Itu, Pak, program-program khusus yang kita lakukan dan akan kita lakukan. Baik, terima kasih Bu Kati. Ya, terima kasih Pak Indra. Cukup puas Pak ya. Kita akan tambah satu lagi nih. Sebelumnya ada yang ingin bertanya juga ke Ibu Gati dari Pak Yandi ya. Silakan Pak Yandi, boleh dilanjut Pak. Iya, selamat malam. Terima kasih Pak Ferry. Pak, saya ingin bertanya sama Ibu Gati. Selamat malam Bu Gati. Selamat malam. Ya Bu, saya ada 2 pertanyaan Bu. Yang pertama itu mengenai KUR. Kalau KUR itu kan, ya saya tahu mohon maaf jika salah, tolong diralat. Itu dikatakan bahwa pemerintah kan mendukung sekali untuk UKM untuk mendapatkan KUR. Tetapi khususnya UKM perorangan itu kan saat ini mereka juga susah jaminannya Bu. Sedangkan ada jam kredit segala macam. Tapi di pihak bank untuk menyalurkan KUR-nya itu sendiri susah. Pihak UKM untuk mendapatkannya. Itu pertanyaan pertama, Bu. Pertanyaan kedua, yang tadi di awal Ibu katakan bahwa pihak Ibu atau pihak pemerintah itu mendukung ya untuk UKM untuk bisa naik kelas atau bisa kerjasama. Yang saya pernah dengar, itu di negara lain seperti Korea Selatan, negara mereka tuh sangat mendukung sekali untuk UKM-nya maju. Mereka bisa support dalam hal research and development-nya dan lain-lain hal. Sehingga UKM itu bisa maju dan juga disupport banget sama pemerintah gitu loh. Nah, pertanyaan saya, apakah di kita juga seperti itu? Kan kalau UKM itu sendiri kan
dalam hal ini terbatas Bu ya, baik itu terbatas permodalan maupun juga terbatas ilmunya gitu loh Bu. Apakah bisa dibantu hal itu Bu? Berhubungan dengan itu juga, tadi dikatakan juga bahwa pihak Ibu juga bersedia untuk bersama ya dengan UKM yang ingin misalnya naik kelas gitu ya, ada pelatihan-pelatihan. Nah, itu gimana Bu teknisnya? Kalau misalnya saya ingin misalnya ikut pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan bidang saya. Terima kasih Bu Gati. Ya, terima kasih Pak pertanyaannya. Pak Ferry, saya langsung jawab ya. Ya, langsung Bu, silakan Bu. Ya, Pak Ferry soal pelatihan, kami tuh informasikan pelatihan-pelatihan yang akan kami lakukan. Nah, itu bisa ikut follow Instagram atau Facebook-nya Ditjen IKMA. DITJEN IKMA, IKMA. Nah, di situ kami sosialisasikan gitu loh melalui Facebook dan Instagram. Pak, kalau boleh Bapak bidangnya apa? Mau ikut pelatihan apa Bapak? Saya saat ini fokusnya di food and beverage, Bu. Oh, food and beverage. Ya. Nah, itu bisa. Mie ayam. Mie ayam di rumah. Oh, enggak, Pak. Kalau kami gini loh, Pak. Kalau yang kuliner, itu kami bukan tupoksi kami. Kalau kuliner itu tupoksinya ada di Kemenparekraf. Yang makanan minuman yang kami bina itu, misalnya dari bikin roti. Nah, dari tepung, telur, dan lain-lainnya diproses di dalam produksi jadi roti. Nah, itu tupoksi kami. Kami bisa bantu. Bapak mau bikin roti, mesinnya bisa kami bantu dengan program restrukturisasi tersebut. Bapak beli, nanti kita kasih potongan harga. Itu bisa. Bapak bikin frozen food bisa, gitu loh. Mie yang Bapak bikin frozen itu bisa. Tetapi kalau Bapak bikin mie ayam, itu kami nggak bisa. Karena itu udah ke kuliner, beda gitu loh. Nah, untuk yang pasar ekspor ya Pak ya? Ya. Pasar ekspor itu kami nanti ke depan, kami akan kerjasama sama diaspora. Karena gini, ternyata diaspora itu juga menjadi importir. Atau ya importir untuk negara sana ya gitu loh. Nah, kami kerjasama. Jadi ada suatu lembaga yang namanya Indonesia in Your Hand. Nah, itu dia punya pasar di Australia sama di Eropa. Nah, jadi kalau misalnya Bapak mau ikutan kurasinya, nanti saya kasih linknya deh untuk ikutan kurasi. Produk-produk apa yang bisa diimpor ke sana. Nah, ini ada beberapa produk pasar-pasar di Australia itu produknya apa yang yang bisa diimpor ke sana gitu loh. Ini macam-macam sekali produknya. Jadi untuk Aussie dan Pasifik Selatan itu bentuk keripik, Pak. Rempah-rempah premium, kopi dalam bentuk saset, kerupuk itu banyak diminta di Australia dan Pasifik Selatan. Kemudian kalau di Eropa dan Amerika, itu produk rempah-rempah dalam bentuk bulk, rempah-rempah dan bumbu dalam kemasan premium, minuman serbuk seperti jahe, herbal, dan lain-lain, kecap, sambal botol, kerupuk, bahkan batik untuk yang warna soft, untuk kain di pantai, dan perlengkapan untuk hotel, sandal atau sarung bantal, dan lain-lain, home decor yang unik. Nah, ini pasar untuk Amerika dan Eropa terbuka. Tuh. Jadi semua teman-teman kalau yang salah satu hasil produksinya yang saya sebut, nanti bisa kontak saya, nanti kita bisa lakukan kurasinya. Gitu loh. Nah, untuk kur, Pak, saya kok agak lupa nih ya. Kalau nggak salah sih di bawah 25 juta itu atau di bawah 50 juta ya, itu tuh tanpa agunan, Pak. Di bawah 25 juta kalau nggak salah. Itu tanpa agunan. Jadi Bapak kalau ke... Ternyata di lapangan
pada kenyataannya ketika kami untuk mengajukan, saya pernah dengar itu 50 juta Bu batasnya sekarang untuk KUR KM. Cuma pada waktu kami mengajukan di pihak bank, mereka mengatakan masih ada agunan. Nah, Kelihatannya gini Pak. Jadi yang namanya BRI itu sudah klaim. Kalau ada petugasnya yang minta agunan, catat namanya. Oh iya. Siap. Ajukan, aduin gitu loh. Nah, nanti Bapak silakan aja kalau Bapak langsung ke BRI misalnya nggak enak ya. Bapak kasih sama saya, namanya siapa, cabangnya mana, saya kasih tuh nanti sama dirut BRI. Ente omong kosong ya, ini di lapangan kayak begini loh. Nah, Bapak kasihlah sama saya, nanti saya sampaikan ke mereka. Siap. Baik, ya, baik. BRI, pokoknya yang Himbara aja. Oh, baik. Itu Pak. Ya, terima kasih. Ada lagi? Terima kasih Bu. Ya. Ya, Tuhan berkati. Baik, terima kasih. Bapak juga. Terima kasih Pak Yandi. Ya, cukup banyak ini ada pertanyaan juga nih, mohon apa Bu ini ada, ke Pak Ronald nih. Pak Ronald ada yang minta di-share tuh materinya, boleh apa enggak tuh? Bisa enggak? Nah, Bu Gati, ini Bu Gati waktunya cukup banyak ya Bu ya? Saya takut mengganggu nih. Kelihatan pertanyaannya banyak. Kalau bisa jangan lama-lama lagi, saya belum Oke. Aduh, kasihan. Kalau gitu kita batasi ya teman-teman, supaya Bu Gati juga luasa. Jadi pertanyaannya kita kasih ke dua orang lagi. Ada kita yang bertanya lagi enggak? Tadi link yang Ibu kalau tidak salah di Instagram ya Bu ya? Instagram Dirjen Ikma ya? Iya, Ditjen, pakai T bukan R. Oh, T, Ditjen, oke. Nyambung semua itu Ikma-nya Bu ya? Ditjen Ikma. Jadi teman-teman kalau ingin info-info tentang pelatihan bisa lihat di Instagramnya Ditjen Ikma. Dan saya kira cukup di sana kita bisa lihat banyak ya. Dan mungkin sebentar ke Pak Ronald, ada yang ingin masuk Apindo sama pembelajaran pelatihan yang sinergi dengan Bu Gati apa kira-kira ya dari Apindo? Ya. Itu saya baru share linknya Pak di chat box, bisa ke www.topkarir.com, lalu pilih di kewirausahaan, tab kewirausahaan. Di situ itu partner kami Top Karir di situ. Ya. Jadi tadi teman-teman bisa catat tuh ya. Catat tuh ada di chat juga. Jadi program Apindo UMKM Academy, jadi menghubungi www.topkarir.com ya. Ya. Klik di kewirausahaan gitu. Jadi di situ teman bisa kita bergabung bersama, maju bersama, belajar bersama, dan sudah dikoreksi juga oleh Bu Gati, ada IG-nya @ditjenikma ya. Jadi ini kesempatan teman-teman harus belajar benar nih. Ini kesempatan kita untuk bisa maju bersama ya. Nah, Bu Gati apa boleh minta nomor WA Bu Gati untuk nyambung KUR Kedung? Boleh nanti dari nomor saya aja nanti yang mau nomor Ibu Gati boleh nanti ke saya. Dan teman-teman gini ya, yang ingin materi ini malam hari ini, saya ingin dapat feedback juga dari yang hadir malam hari ini. Ya, jadi silakan WA ke nomor saya deh langsung. Ya, saya masukin nih. Ya. 0811320472 aja, pakai yang ini. Tolong WA ke saya, nanti saya akan kirimkan kalau mau materinya, saya akan kirimkan yang bentuk PDF-nya ya. Tuh. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Dengan Bu Gati kesempatan terbaik nih. Tidak. Oke. Pak Ronald rasanya tadi ada Pak Arief ya. Mungkin Pak Arief bisa sharing sedikit tuh tentang kendala-kendala yang dihadapi ya dalam bisnis IKM-nya. Ya, di sini ada tim kami, Pak Arief dan juga Bu Uwis Saida. Bu Uwis dia di Dewan Serat Indonesia. Jadi kalau mau tahu tentang serat-serat, kain,
untuk jok mobil dan lain sebagainya, beliau orangnya. Ya, silakan Pak Ari. Ya, terima kasih waktunya. Kendala-kendala yang sering kami hadapi itu sebetulnya sebetulnya gini, pada saat pandemik ini terjadi, yang namanya demand itu berubah dan caranya berubah. Sehingga kalau dimintain data berapa bahan baku yang dibutuhkan, demand-nya aja kita nggak tahu mau dijual kemana. Jadi memang kadang-kadang itu susah juga. Kalau kita kasih data sebelum pandemi juga nggak akan valid, gitu ya. Karena kita kalau manufacturing itu pasti berdasarkan demand. Gitu. Terus yang saya lihat juga program-program itu kadang-kadang terlalu diarahkan ke yang mikro-mikro, yang kecil-kecil gitu ya. Padahal yang banyak menciptakan lapangan kerja itu yang kelas menengah dan kecil gitu. Jadi mungkin itu yang perlu bantuan, Bu. Jadi bukan yang sekedar startup atau yang usaha yang kecil-kecil, tapi yang memakai tenaga kerja banyak itu yang mungkin perlu diberikan bantuan. Mungkin juga kalau kesempatan seperti ini, kalau misalnya ada perusahaan yang mau import mesin gitu ya, kan pasti dibuat untuk usaha gitu. Mungkin bisa dibantu direkomendasi untuk biaya masuknya dihilangkan gitu ya. Jadi kan pasti itu untuk memutar roda perekonomian di Indonesia gitu ya. Saya rasa itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Langsung deh Pak Bu Ganti ditanggapi deh. Ya. Ini kalau soal biaya masuk dihilangkan ini diskusinya tahunan sama Kementerian Keuangan gitu loh. Nggak mudah juga, harus ada alasan yang benar-benar konkret untuk biaya masuknya itu diturunkan. Misalnya mesin itu benar-benar nggak bisa diproduksi di dalam negeri dan kebutuhannya itu sangat mendesak. Ya, seperti misalnya kemarin kita misalnya harus beli mesin jahit atau mesin alat uji yang khusus untuk mendeteksi APD itu benar-benar sesuai dengan ketentuan medis yang diperlukan. Nah itu bisa. Biaya masuknya 0 bisa. Bapak untuk importasi mesin peralatan untuk bangun pabrik. Nah, itu ada fasilitasi untuk pembebasan biaya masuknya. Jadi untuk menghilangkan biaya masuk mesin yang diimpor itu nggak gampang, Pak. Nah, kemudian Pak, justru saya ini pembinaan kami ini yang kami lakukan itu saya lebih fokus kepada industri menengah. Kenapa? Karena dari 62 juta UMKM yang ada, IKM itu jumlahnya 4,2 juta. Dari 4,2 juta, itu industri menengahnya hanya 22.000. Saya fokus pembinaan saya ke 22.000. Kenapa? Sama seperti yang Bapak sampaikan tadi. Karena share terhadap PDB-nya ini lebih banyak dari industri menengah. Satu. Yang kedua, kalau saya bina industri menengah, mereka itu tidak harus saya bina dari nol. Jadi mereka sudah punya resource yang lebih cukup. Contohnya misalnya, saya bukakan mereka melek digital. Itu akan dipakai mereka terus, gitu loh. Maksudnya benar-benar mereka mengerti dan mereka memaintain website-nya atau lamannya di dalam marketplace. Kenapa? Karena mereka sudah punya resource. Mereka mampu untuk meng-hire anak SMK misalnya untuk memaintain website-nya. Itu. Yang ketiga, yang namanya kemampuan daripada industri menengah ini udah kita tahu lah secara finansial, secara teknologi itu lebih mapan mereka. Nah, kalau saya bina industri menengah ini dan mereka maju, mereka tuh kan nggak mungkin, Pak, langsung jadi industri besar. Nggak mungkin.
akhirnya mereka placing order ke industri kecil. Sehingga saya nggak usah ngajarin industri kecil, yang ngajarin adalah industri menengahnya. Jadi bantuan saya benar-benar berguna bagi si industrinya. Kadang-kadang sih terlihat kejam, tapi tidak. Karena kalau saya ngurusin industri kecil yang segitu banyak, dengan anggaran saya yang terbatas, itu sama aja saya kayak menggarami laut. Akhirnya saya nggak dapat apa-apa. Tapi kalau dengan anggaran yang terbatas, itu kan saya harus prioritas. Di dalam industri menengah juga saya harus prioritas. Tahun ini saya fokusnya kemana? Tentu saja kepada industri menengah yang memberikan nilai penjualan yang besar. Apa itu? Kalau jualan satu baju sama jualan satu aksesoris motor atau aksesoris mobil, kan harganya lebih mahal aksesoris mobil atau aksesoris motor, gitu loh. Nah, jadi saya lebih ke industri yang mempunyai teknologi yang lebih tinggi. Kenapa? Disitulah saya bisa implementasi 4.0. Itu, Pak. Karena untuk menaikkan produktivitas, untuk meningkatkan efisiensi, harus dengan teknologi. Apa teknologinya? 4.0. Sama satu lagi saya mau sampaikan di sini bahwa yang namanya teknologi 4.0 itu bukan berarti mahal, tidak. Revolusi industri 4.0 itu yang paling penting itu adalah koneksi. Itu. Jadi terkoneksi satu dengan yang lainnya. Itu sebenarnya 4.0. Orang suka mikir, Ibu 4.0 mahal banget ya teknologinya. Tidak. Karena yang 4.0 yang dimaksud di situ adalah connection antara satu dengan yang lainnya. Itu, Pak. Jadi sama, Pak. Saya juga udah fokusnya ke industri menengah. Terima kasih, Bu. Silakan. Ya. Ya, demikian Pak Arif. Cukup puas ya. Ya, terima kasih Bapak Arif ini dari Apindo juga ya, bagi UMKM juga Pak Arif ya. Mungkin lain kita bisa bicara khusus mengenai bagaimana yang lebih ke kuliner dan sebagainya itu dengan Apindo. Baik, teman-teman, ada lagi? Tadi Ibu Uis ya, Pak Ronald? Halo, Pak Ronald. Ya, saya nggak tahu. Bu Uis, ada pertanyaan, Bu Uis? Bu Uis kayaknya nggak ada deh. Nggak ada dia. Saya sempat lihat masuk, tapi habis itu deh. Ini yang... Ya, mungkin nggak ada, Bu. Pak Masuk keluar lagi. Ya, mungkin ya. Nggak ada, ya oke. Baik, saya kira kalau memang sudah ini, mungkin kita langsung masuk ke statement aja ya. Dari Pak Ronald, terus masuk ke Ibu Gati, kita kira closing kita dari pertemuan kali ini, apa yang harus kita siapkan, bagaimana kita bisa berkolaborasi ini untuk selanjutnya. Silakan Pak Ronald dulu deh. Pak Ronald, kita tutup, Bu Gati bisa beristirahat setelah ini. Ya, terima kasih kesempatannya. Ya, dari kami mengharapkan kita mengundang semua para pengusaha dan konsultan dan semua yang memiliki ilmu untuk bisa nanti akan kami undang untuk berkontribusi di acara Akademi UMKM Apindo UMKM Akademi kami. Untuk para pelaku usaha UKM dan IKM, jangan putus semangat. Pastinya dari segala rintangan pasti ada opportunity, dan mereka yang berhasil untuk menggarap opportunity ini, saya lihat malah revenue-nya naik berlimpah-limpah. Dan juga kita sudah melihat dari sharing dari Bu Gati dan yang lain bahwa para pemerintah sangat ingin mengumpulkan data, dan juga mereka berkomitmen untuk kalau ada yang kurang lurus eksekusinya di lapangan, mereka membutuhkan informasi secepatnya untuk bisa direspons. Jadi mohon disampaikan, jangan sungkan-sungkan, bisa lewat Bu Gati langsung atau Pak Ferry, asosiasi masing-masing, atau bisa ke Apindo. Mungkin sekian aja. Terima kasih. Sukses.
Terima kasih, Pak Ronald. Sukses buat Apindo, buat teman-teman. Jangan lupa kita join ke Apindo semua, kita support ya. Terima kasih. Mungkin terakhir closing dari Ibu Gati. Ya, jadi kalau dari saya ini kita memang harus bergandengan tangan. Pemerintah nggak bisa sendiri. Pemerintah, asosiasi, kemudian komunitas, dan masyarakat secara luas, itu kita harus bergandengan tangan bersama-sama untuk membangun negeri kita yang tercinta ini. Karena saya melihat inilah saatnya atau waktunya industri nasional itu bangkit. Karena kita tahu yang namanya industri itu, seperti yang saya sampaikan tadi, itu adalah motornya perekonomian, Pak. Kalau tidak ada industri, itu penyerapan tenaga kerja tidak banyak. Kalau yang namanya Pak Ferry jualan aja, jadi penjual aja, itu kan penyerapan tenaga kerjanya sedikit. Tapi kalau industri, itu penyerapan tenaga kerjanya lebih banyak. Nah, itu yang saya bisa sampaikan. Jadi pemerintah ini perlu banyak masukan, Pak. Apalagi saat ini kita benar-benar harus bisa bekerja sama. Saya rasa itu saja, dan salam sehat buat semuanya dari saya, dan kita benar-benar harus jaga kesehatan. Jakarta sudah merah semua. Tambah merah, dan kita harus banyak berdoa nih Pak, biar udah nggak ada lagi lah merahnya ini. Terima kasih. Terima kasih, Bu Gati. Waduh, diakhiri dengan merahnya Jakarta, teman-teman. Tapi semangat kita tetap hijau dan kuning. Jalan terus. Ya, teman-teman. Kita masuk ke sesi foto ya, supaya untuk kenang-kenalan kita. Yang tolong ini, videonya dibuka semua deh. Kita masuk ke sesi foto ya, teman-teman ya. Pak David, bisa tolong difoto nanti? Ya, siap Pak. Ada 4 halaman. Oke, semua bisa dibuka. 3 halaman ya, siap. Senyum-senyum semua, buka. Ya. Pak David yang kasih Pak Ferry, Pak, fotonya nggak ada, Pak. Komando ya, Pak. Ya, halaman berikutnya. Oke. Wah, halaman berikutnya ini banyak banget yang masih tutup videonya. Oke. Pak Werner, halaman tidak kelihatan, Pak. Halaman 1 dulu ya, Pak. Oke, yang terakhir, halaman terakhir. 1, 2. Oke, sip. Thank you, Pak Werner. Untung cepet, udah nahan napas nih Pak. Baik, aduh teman-teman nih malam hari ini, malam yang penuh berkat. Terima kasih sekali kepada Pak Ronald, Ibu Gati, teman-teman dari Apindo, teman-teman dari Pukat yang sudah menyelenggarakan acara ini, dan kita sampai ketemu lagi di acara webinar berikutnya, karena paling tidak kita akan rutin ketemu dengan diskusi seperti ini, supaya kita semua punya kekuatan, kita semua saling berkolaborasi, kita semua bisa saling membantu dan saling berbagi. Demikian, sekali lagi terima kasih, mohon tangannya, terima kasih, jadi jempol, aplaus untuk Ibu Gati dengan Pak Ronald. Terima kasih ya teman-teman, sampai ketemu lagi kita di acara webinar berikutnya. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu Gati. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak Ferry, Pak Ronald, Pak David. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Gati, terima kasih Pak Ronald. Sampai jumpa. Sukses. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih.